Boleh sedikit aja saya. Kalau sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11 DPR, yang terhormat Dirjen Bea Cukai beserta jajaran. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan saya. Pertama-tama saya ingin tahu sejauh mana terkait impor daun tembakau. Ini jadi masalah ramai yang di pertengahan hingga akhir tahun lalu banyak dipermasalahkan oleh LSM kita. Ya, ini salah satu yang sangat merugikan para petani tembakau kita. Ya, kalau kita lihat kondisi sudah lama saja, yang diuntungkan itu hanya perusahaan-perusahaan besar, pemilik perusahaan-perusahaan rokok besar saja. Tapi kalau kita lihat keadaan petani di lapangan Pak ya, Bapak turun ke lapangan, itu lihat sangat tidak sebanding, tidak seimbang. Perusahaan-perusahaan rokok besar ini sangat luar biasa. Ya, mereka menyumbang pendapatan yang besar bagi negara, tetapi tidak sebanding dengan keadaan di lapangan para petani tembakau, Pak. Belum lagi daun-daun tembakau impor yang jelas merugikan para petani-petani tersebut, Pak. Itu yang pertama, Pak. Lalu terkait makin banyaknya anak-anak yang merokok, Pak. Ya, makin banyak nih, kalau yang saya dengar makin banyak anak-anak remaja yang merokok. Ini alangkah baiknya kita, sebelumnya saya pernah ngomong dengan Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani ya. Kita belajar dari negara Malaysia. Ini bagus sekali saya kira, yang melarang rokok ketengan dijual. Anak-anak ini kan apalagi di kampung, uang jajannya mereka kan terbatas sekali itu Pak ya. Kalau beli satu bungkus mahal udah pasti, apalagi dinaikkan cukainya berapa 12% ya. Tapi kalau rokok ketengan ini masukan ya, rokok ketengan dilarang dijual, ini akan berpengaruh mereka ya. Akan ada pengaruhnya, dan benar-benar tegas tentunya ya, penegak hukum, bea cukai juga, manakala ada jual rokok-rokok ketengan ini ditindak mereka, Pak. Ini terkait tembakau, Pak ya. Ketiga, saya mau bicara soal penyelundupan nih Pak ya, karena hari ini kan dibahas soal penyelundupan ya. Ini sejauh mana koordinasi terkait narkoba nih Pak ya, narkoba sampai hari ini, penyelundupan narkoba ini belum berkurang Pak. Kalau lihat jumlah secara nasional, 6 juta lebih anak bangsa menjadi korban narkoba, sejauh mana koordinasi yang dilakukan Bea Cukai dengan kepolisian, mungkin Bakamla juga sejauh mana, karena penyelundupan ini diduga masih marak Pak. Mereka tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Mereka tidak melalui pelabuhan resmi. Kalau di masa lalu itu bahkan ada, kalau nggak salah di Pantai Mutiara ya, salah satu penyelundup besar langsung ke dermaga di rumahnya mereka. Bisa ke dermaga, bisa juga pelabuhan-pelabuhan tikus, atau enggak di tengah laut mereka langsung transaksi Pak. Ya, kapal itu langsung di tengah laut dipindahkan dari kapal, lalu seolah-olah memasukkan barang apa ke dalam negeri. Nah, ini sejauh mana koordinasinya Pak? Soal narkoba ini saya sangat khawatir dan sangat concern, karena lebih dari 6 juta anak bangsa kita ini Pak. Dan akan semakin ke depan kalau nggak bisa ditangani, ini akan menjadi permasalahan yang semakin besar, mengingat jumlah penduduk kita ini yang 270 juta, menjadi pangsa pasar yang sangat besar bagi para pelaku-pelaku kejahatan narkoba. Nah, saya kira demikian pimpinan sementara penekanan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.